Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat mempresentasikan hasil kerja kami. Tidak lupa juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, yaitu Bapak Ridwan STMENG, serta teman-teman yang melihat video ini. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisa perancangan sistem informasi manajemen stok barang pada Zaziah Shop berbasis Java. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Safari Rizky Pratama, lalu ada Desti Nurul Awaliyah, lalu ada saya sendiri Hermi Amita, lalu ada Muhammad Farhan Abdi Permana, lalu Novi Rian Pratama, lalu Muhammad Hilman Saputra, serta Yeremias Hairudin Ribeiro. Pada materi ini, di sini kami akan membahas yang pertama adalah latar belakang, serta ada proses sistem, dekomposisi fungsi, analisa perancangan input-output, diagram aliran data, kamus data, analisis basis data, dan yang terakhir tentang rancangan layar. Yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Hermi Amita. Ada yang pertama yaitu latar belakang, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kami menganalisa tentang sebuah toko, di mana toko merupakan tempat jual beli yang sering atau bahkan setiap hari dikunjungi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Contohnya seperti toko Zaziah Shop. Toko ini merupakan salah satu toko yang menjual berbagai macam pakaian, dari pakaian anak-anak, remaja hingga dewasa, dan aksesoris wanita maupun pria. Di mana dalam menjalankan kegiatannya, toko tersebut pengerjaannya masih tergolong manual, tidak memanfaatkan teknologi yang ada sehingga terkadang terjadi kekeliruan. Salah satunya dalam informasi pendataan mengenai stok barang. Oleh karena itu, agar mempermudah pemilik usaha tersebut, dibuatkanlah suatu aplikasi berbasis Java, di mana aplikasi tersebut diperuntukkan untuk toko ini dalam informasi pendataan stok barang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekeliruan informasi. Berdasarkan penjelasan ini, maka sistem informasi diperlukan dalam usaha, maka kami tertarik untuk membantu usaha tersebut berjalan lancar dan membuat aplikasi dengan judul Sistem Informasi Manajemen Stok Barang pada Toko Zaziah Shop berbasis Java. Lalu yang selanjutnya ada proses sistem. Nah, pada cara kerja sistem informasi manajemen stok barang pada toko Zaziah Shop, yaitu ada pertama, yaitu pada data barang hanya menampung ID barang sehingga pihak supplier kemudian mengirimkan barang yang dibutuhkan. Setelah data dikirim dan disimpan oleh supplier, maka data akan tersimpan ke dalam database dan dibuatnya laporan supplier. Lalu ada barang yang sudah dikirim nanti oleh supplier akan disimpan ke dalam database tersebut, akan bertambah jumlah stok terotomatis ke dalam data barang sesuai jumlah yang dikirim. Setelah stok barang tersedia, pada form transaksi barang tersebut dapat dibeli oleh user dengan syarat pembelian tidak melebihi stok barang yang tersedia. Kemudian dibuatnyalah laporan transaksi. Lalu setelah terjadinya proses transaksi dan supplier, maka pihak admin 1 dan 2 akan mengirim data tersebut kepada manajer keuangan. Kemudian manajer keuangan akan membuat laporan keuangan dengan melihat data transaksi dan supplier, serta laporan tersebut diserahkan kepada owner toko Zaziah Shop. Lalu ada kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional dalam sistem yang diusulkan yaitu terdapat fitur-fitur atau fungsi yang terdapat dalam program aplikasinya. Di antaranya, yang pertama, dapat akses login dan register untuk memasuki program dan memasuki akun akses. Lalu ada dapat menyimpan, mengubah, menghapus, dan mencari data-data barang. Lalu ada dapat menyimpan, mengubah, menghapus, mencari data transaksi, keuangan, karyawan, supplier, serta dapat mencetak laporan data supplier, data transaksi, dan data keuangan. Terima kasih.
Sebelumnya, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Nurul Awalia dengan NPM 2019-43501768 ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dekomposisi fungsi dan analisa perancangan input dan output. Yang pertama adalah dekomposisi fungsi. Dekomposisi fungsi sistem yang berjalan pada toko Zassia Shop ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu pendataan barang, penjualan barang, dan laporan. Dalam pendataan barang, terdapat beberapa proses lain, yaitu penerimaan barang dan input barang. Proses lain dalam penjualan barang terdapat input penjualan dan cetak penjualan. Dalam laporan terdapat laporan data transaksi dan laporan data barang. Yang kedua adalah analisa perancangan input dan output. Di sini terdapat form data laporan keuangan yang terdiri dari beberapa label dan button. Untuk labelnya itu sendiri terdiri dari nomor transaksi, ID barang, nama pembeli, jenis transaksi, nama barang, harga supplier, harga jual, kuantiti, total harga, dan tanggal barang. Untuk nomor transaksi, ID barang, nama pembeli, jenis transaksi, nama barang, harga supplier, harga jual, kuantiti, dan total harga itu menggunakan text field, dan untuk tanggal transaksinya menggunakan JDate Chooser. Nah, di sini juga terdapat button yang terdiri dari button search, print, save, update, delete, back, close, refresh, transaksi baju, transaksi celana, transaksi aksesoris, supplier baju, supplier celana, dan supplier aksesoris, yang dimana button tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Untuk button back itu mengembalikan user ke form dashboard. Button close berfungsi untuk menutup program. Button refresh mengosongkan file yang telah diinput serta menampilkan kembali tabel data laporan keuangan. Button search berfungsi untuk mencari data tabel transaksi yang diinginkan melalui JText file. Button print berfungsi untuk mencetak laporan data tabel laporan keuangan. Button save untuk menyimpan data field yang telah diisi ke dalam database. Button update mengubah data laporan keuangan yang diinginkan. Button delete menghapus data yang diinginkan. Transaksi baju menampilkan data tabel transaksi baju. Supplier baju menampilkan data tabel supplier baju. Transaksi celana menampilkan data tabel transaksi celana. Supplier celana menampilkan data tabel supplier celana. Transaksi aksesoris menampilkan data tabel transaksi aksesoris. Supplier aksesoris menampilkan data tabel supplier aksesoris. Di penginputan ini terdapat tabel data laporan keuangan yang berfungsi untuk menampilkan database tabel laporan keuangan. Untuk selanjutnya adalah output. Nah, ini merupakan gambaran output dari laporan data keuangan. Output yang dihasilkan adalah nomor transaksi, ID barang, nama pembeli, jenis transaksi, nama barang, harga supplier, harga jual, kuantiti, pendapatan, dan tanggal transaksi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalman Saputra dengan NPM 201943501795. Saya sebagai pembaca ketiga akan membahas diagram aliran data. Yang pertama ada diagram konteks, yaitu supplier mengirim barang masuk ke dalam proses sistem informasi manajemen stok barang. Kemudian proses tersebut akan mengalirkan data yang sebelumnya diproses, yaitu barang masuk supplier ke dalam manajer gudang. Kemudian manajer gudang menginput data berupa stok barang ke dalam proses. Kemudian setelah stok barang tersedia, customer melakukan transaksi bayar ke dalam proses, dan admin 1 dan 2 akan melakukan transaksi tersebut ke dalam proses dan akan mengeluarkan nota kepada customer. Selanjutnya, admin 1 dan 2 akan menginput data laporan transaksi ke dalam proses, dan proses tersebut akan diproses berupa data laporan transaksi admin ke dalam manajer keuangan. Kemudian manajer keuangan akan menginput data laporan transaksi keuangan ke dalam proses dan mengeluarkan data tersebut diproses berupa laporan transaksi keuangan ke owner. Selanjutnya manajer gudang akan menginput data laporan barang masuk ke dalam proses, dan laporan barang masuk tersebut akan diproses oleh sistem informasi manajemen stok barang yang berupa laporan barang masuk gudang ke owner.
Selanjutnya ada diagram nol. Yang pertama, supplier mengirim barang masuk melalui proses pendataan barang. Kemudian barang masuk tersebut diproses oleh pendataan barang yang berupa barang masuk supplier ke manajer gudang. Kemudian manajer gudang menginput stok barang ke proses pendataan barang. Kemudian stok barang akan diproses melalui dialiri stok barang manajer gudang ke dalam database data barang. Kemudian setelah stok barang database data barang direlasikan oleh penjual, berarti stok setelah tersedia, customer melakukan transaksi bayar ke dalam proses penjualan. Kemudian admin 1 dan 2 melakukan transaksi ke dalam proses penjualan dan mengeluarkan nota ke customer. Kemudian admin 1 dan 2 melakukan laporan transaksi. Setelah transaksi telah selesai, akan dimasukkan ke dalam data penjualan, database atau data store data penjualan. Kemudian admin 1 dan 2 melakukan laporan transaksi ke dalam proses laporan dan akan menghasilkan laporan transaksi admin ke manajer keuangan. Kemudian manajer keuangan akan mengirim laporan transaksi keuangan ke proses laporan, kemudian diproses akan menjadi laporan transaksi keuangan dan menuju ke owner. Selanjutnya, manajer gudang akan mengirim laporan barang masuk ke dalam proses laporan, kemudian akan dibacakan oleh database atau data store data barang. Setelah dibaca, data tersebut yang berupa laporan barang masuk akan menuju owner. Dan terakhir ada diagram rinci. Yang pertama, supplier mengirim barang masuk ke proses penerimaan data barang. Kemudian proses tersebut akan menghasilkan data barang masuk supplier ke dalam manajer gudang. Kemudian manajer gudang menginput data stok barang yang masuk ke dalam proses input data barang. Kemudian proses tersebut akan menghasilkan stok barang manajer gudang. Kemudian dimasukkan ke dalam database data barang dan direlasikan oleh input penjualan. Setelah stok barang tersedia pada database data barang, maka customer melakukan transaksi bayar ke dalam proses input penjualan. Admin 1 dan 2 melakukan transaksi ke dalam proses cetak penjualan dan akan menghasilkan nota. Setelah transaksi tersebut telah berhasil, maka akan direlasikan ke dalam database data penjualan. Kemudian admin 1 dan 2 akan menginput laporan transaksi tersebut ke dalam proses laporan data transaksi dan akan menghasilkan laporan transaksi admin ke dalam manajer keuangan. Kemudian manajer keuangan akan menginput laporan transaksi keuangan ke dalam proses laporan data transaksi. Kemudian data transaksi tersebut memproses data laporan transaksi keuangan ke dalam owner. Dan terakhir, ada manajer gudang ini menginput data laporan barang masuk yang dialirkan ke dalam proses laporan data barang. Kemudian data tersebut masuk ke proses laporan data barang akan membaca file data barang. Kemudian setelah dibaca filenya, data tersebut akan menghasilkan laporan barang masuk ke dalam owner. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yeremias Hairudin Riberu dengan NPM 2019-43501798. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk kamus data. Yang pertama, informasi manajer keuangan. Nama arus data, laporan transaksi keuangan, alias laporan keuangan. Bentuk data, dokumen, arus data, manajer keuangan, menuju proses 3.0, menuju owner. Penjelasannya, manajer keuangan menyerahkan laporan transaksi keuangan untuk kemudian diserahkan kepada owner. Periode, setiap terjadinya transaksi keuangan. Volume, rata-rata per hari sekitar 200-350 barang dan volume kontak sekitar 500 per hari. Yang kedua, informasi manajer gudang. Nama arus data, laporan barang masuk, alias laporan stok barang. Bentuk data, dokumen.
arus data, manajer gudang, menuju proses 3.0, menuju owner. Penjelasan, manajer gudang menyerahkan laporan barang masuk untuk kemudian diserahkan kepada owner. Periode, setiap masuknya data barang masuk. Volume, setiap 3 hari sekali. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan analisis basis data bagian Entity Relationship Diagram atau ERD. Dari bagian yang ada dapat disimpulkan ketika supplier melakukan pengiriman stok barang ke data barang, kemudian data barang dan data transaksi berelasi. Ketika stok barang dikirim, maka data barang dan data transaksi memiliki stok barang. Lalu, customer melakukan permintaan barang ke data transaksi dan berhasil dijual, maka barang keluar akan dicetak sesuai permintaan. Segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdi Permana dengan NPM 2019-4350-1777. Saya akan menjelaskan bagian spesifikasi file basis data. Seperti yang kalian bisa lihat di layar, ini adalah tampilan dari komponen-komponen yang ada di file basis data manager gudang atau data baju. Oke, yang pertama ada no transaksi dan juga ada no TR. Perbedaannya adalah no transaksi itu adalah nama yang ditampilkan di bagian aplikasinya, sedangkan no TR itu nama yang ditampilkan di codingannya. Lalu untuk tipenya kami menggunakan varchar dan lebarnya adalah 50, dan keterangannya adalah nomor no transaksi itu adalah berisi nomor-nomor transaksi. Lalu ID barang itu berisi ID dari barang tersebut, nama supplier itu berisi nama-nama suppliernya, nomor HP itu berisi nomor telepon atau HP dari supplier tersebut, alamat berisi nama alamat dari supplier. Dan kami menggunakan tipe teks untuk bagian alamatnya. Nama barang berisi nama-nama barangnya, jenis barang itu berisi jenis-jenis barangnya, harga barang tentu saja berisi harga-harga dari barang tersebut, QTY atau quantity itu berisi jumlah barang yang dipesan, lalu total itu berisi total harga barangnya. Untuk quantity, harga barang, dan total itu kami menggunakan tipe data in dengan lebar 50. Dan yang terakhir tanggal pengiriman itu tentu saja berisi tanggal pengiriman dari barang tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian data keuangan. Oke, kita bahas yang pertama. Di situ ada nomor transaksi yang berisi nomor transaksi tentunya. ID barang itu berisi ID barang. Nama pembeli itu berisi nama-nama pembeli. Jenis transaksi itu berisi jenis transaksi barang. Dan nama barang itu berisi nama-nama barang tersebut. Untuk bagian nomor transaksi hingga nama barang, itu kami menggunakan tipe data varchar dengan lebar 50. Lanjut, untuk harga barang itu berisi harga-harga barang. Lalu harga jual itu berisi harga jual dari barang tersebut. Quantity itu berisi jumlah barang yang dipesan. Total pendapatan itu berisi total pendapatan dari hasil penjualan barang. Dan yang terakhir tanggal transaksi itu berisi tanggal transaksi dari barang. Untuk bagian harga barang hingga total pendapatan itu kami menggunakan tipe data in dengan lebar 20. Untuk bagian tanggal transaksi kami menggunakan varchar dengan lebar 50. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisa perancangan layar untuk penjelasan form inputnya. Dan di sini ada form data supplier baju yang terdiri dari beberapa label. Yang pertama, nomor transaksi, ID barang, nama supplier, nomor HP, alamat, nama barang, jenis barang, harga barang, quantity,
total harga, dan tanggal pengiriman. Dan dari beberapa label, untuk label alamat yaitu menggunakan J-scroll pen. Dan untuk jenis barang itu kita di sini menggunakan combo box, dan tanggal pengiriman menggunakan Jidit Pusher. Dan untuk form ini terdiri dari beberapa button. Yang pertama ada button search, print, save, update, delete, back, close, dan refresh. Dan yang terakhir ada button untuk baju. Dan di sini saya akan menjelaskan masing-masing fungsi buttonnya juga. Dan button yang pertama untuk button search. Button search ini berfungsi untuk jika ingin mencari data di table data supplier yang di dalam form ini. Dan yang kedua ada button print. Button print ini ketika diklik fungsinya untuk memunculkan laporan. Dan button save untuk men-save data yang sudah diinput di form data supplier baju. Dan button update. Button update ini untuk mengupdate table data supplier, data mana yang mau diubah. Dan tombol delete. Tombol delete untuk menghapus data table data supplier ini yang berada di form ini untuk menghapusnya. Dan tombol back. Tombol back ini berfungsi untuk kembali ke dashboard. Dan tombol close, ini tombol close untuk keluar dari sistem informasi. Tombol refresh, tombol refresh ini untuk mengosongkan text field yang sudah diisi. Dan ini terakhir ada tombol baju. Tombol baju ini untuk menuju ke form data baju. Dan yang kedua, karena kami di sini mengambil hanya 2 form, contoh form, yang dimana seluruh form kami rata-rata desainnya sama seperti ini, yang terdiri dari beberapa label, beberapa text field, J-scroll pen, combo box, dan Jidit Pusher. Dan buttonnya sama, yaitu dengan ada button search, print, save, update, delete, back, close, refresh, dan button baju untuk menuju form data bajunya. Dan ada terakhirnya ada table masing-masing untuk form-form yang sudah kami buat. Perkenalkan, nama saya Novirian Pratama dengan NPM 201943501792. Saya akan melanjutkan dari perancangan inputan, yaitu perancangan output. Di sini kami mengambil 2 contoh dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama adalah laporan supplier baju. Laporan ini bertujuan untuk menampilkan atau mencetak seluruh data laporan supplier baju. Dan untuk desainnya sendiri di sini kita memakai template Cherry Landscape, dan di dalamnya menampilkan seluruh field pada data supplier baju, yaitu nomor, ID, nama supplier, nomor HP, alamat, nama barang, jenis, harga, dan quantity. Di mana di tombol print yang terdapat dari data supplier baju ini, kita klik kanan, event, action performance, akan terdapat source code yang bertuliskan laporan underscore supplier baju .jasper. Di sini berfungsi untuk menghubungkan atau memanggilnya. Selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua adalah laporan transaksi baju. Laporan ini bertujuan untuk menampilkan atau mencetak seluruh data dari laporan transaksi baju. Desainnya masih sama, kita menggunakan template Cherry Landscape, dan di dalamnya menampilkan seluruh field pada data transaksi baju, yaitu nomor, ID, nama pembeli, nomor HP, nama barang, stok, jenis barang, harga, quantity, total, dan tanggal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.